Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan. Kajian kita masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis Irbad ibn Sariyata radhiyallahu anhu. Irbad ibn Sariyah, satu di antara sahabat yang tergolong kepada ashabu sufa, dan dia adalah seorang as-Sulami yang menetap di Himsa, Suriah, dan dia hanya meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 hadis saja. Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'idhah, wejangan, nasihat yang membuat takut hati-hati kami dan membuat menangis mata-mata kami. Kalimat mau'idhah itu terdiri daripada at-targhib wa tarhib. Jadi mau'idhah itu terdiri daripada kabar gembira atau menakut-nakuti. Anas ibn Malik radhiyallahu an atau Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an menceritakan, setiap hari Kamis Abdullah ibn Mas'ud selalu menyampaikan nasihat. Di setiap hari Kamis Abdullah ibn Mas'ud itu selalu memberikan nasihat kepada para talabatul ilmi. Salah seorang di antara mereka mengatakan, wahai Aba Abdurrahman, bagaimana kalau engkau memberikan nasihat kepada kami itu setiap hari, jangan seminggu sekali? Maka Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, aku sih tidak masalah. Masalahnya kalau aku mengajar kalian setiap hari harus membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya takut kalian akan bosan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memberikan wejangan kepada kami, beliau memberikan wejangan jarang-jarang, tidak setiap hari. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu setiap hari dia duduk di samping kamar Aisyah setelah Rasul meninggal, dan Aisyah radhiyallahu anha selalu memberikan fatwa di balik tirai. Jadi Abu Hurairah selalu bertanya, wahai Ummul Mukminin, bagaimana hukum ini, bagaimana hukum itu? Maka Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin mengatakan begini dan begitu. Tetapi kata Aisyah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang belajar seperti kamu tidak ada. Artinya setiap hari datang bertanya itu tidak. Tapi terkadang datang, terkadang tidak. Supaya apa? Supaya tidak membosankan. Antum kalau umpamanya berdakwah di masyarakat, entah mendakwai keluarga, tetangga atau teman, kalau setiap hari kita jejeli dengan hukum, enggak boleh melakukan ini dalilnya, enggak boleh melakukan itu dalilnya, lama-lama bosan.
Maka nasihat itu supaya menyenangkan hati orang yang diberikan nasihat, maka sekali-kali, jangan sering, dikhawatirkan membosankan. Lain dengan antum para thalabatul ilmi, berbeda karena memang tujuannya mencari ilmu. Tapi kalau memberikan nasihat kepada orang awam, kalau keseringan lama-lama bosan. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Satu hari Rasul memberikan nasihat kepada kami. Nasihat ini wajilat minhal qulub. Wajilat itu artinya khafat, membuat takut. Jadi sahabat ketakutan ketika mendengar wasiat Nabi ini. Bukan hanya ketakutan, wadharifat minhal uyun, sampai kami para sahabat ketika mendengar wejangan itu hampir semua meneteskan air mata. Jadi ini wejangan Nabi SAW yang sangat terasa sekali di hati-hati para sahabat. Makanya sebagian para sahabat mereka merasa jangan-jangan ini nasihat terakhir, karena nasihat ini begitu menyentuh para sahabat. Makanya kemudian para sahabat mengatakan ka'annaha mau'idatu muwaddi', seolah-olah nasihat ini adalah nasihat terakhir Rasul kepada kami. Maka kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, fa'ausina ya Rasulullah, kalau begitu berikan wasiat. Tentu Nabi SAW sudah sering memberikan wasiat kepada para sahabat. Tetapi masalahnya ketika Nabi SAW memberikan nasihat yang ini begitu menyentuh hati para sahabat, sehingga jangan-jangan ini pertemuan terakhir antar mereka dengan Nabi. Maka mereka meminta kepada Nabi SAW sebuah wasiat yang bisa memuaskan hati-hati mereka. Maka Nabi SAW kemudian berwasiat kepada para sahabat. Apa kata Nabi SAW? Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Maka Nabi SAW berikan wasiat. Pertama, wasiat takwa. Yang kedua, wasiat agar tidak memberontak kepada pemerintah. Karena Nabi SAW takut, mungkin di era dia, di zaman Nabi SAW, sahabat tidak akan berani melakukan protes ataupun kritik, apalagi melakukan pemberontakan kepada Nabi SAW. Mustahil. Tetapi Nabi SAW sudah memprediksi, tentu dengan wahyu, bahwa itu akan berlaku sepeninggal dia. Seolah-olah Nabi SAW ingin mengatakan bahwa sepeninggalku kondisi akan berbeda jauh, akan terjadi banyak perubahan. Makanya Nabi mengatakan fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapapun yang hidup sepeninggalku, kata Rasul, maka engkau akan melihat perbalahan, perselisihan yang begitu banyak. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang dipanjangkan usianya sampai 100 tahun lebih. Saat terjadi banyak peperangan antar kaum muslimin, seperti peperangan Ali dengan kubu Muawiyah, ataupun peperangan Ali dengan kubu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di Jamal, atau peristiwa Karbala, bagaimana keluarga Rasul dibantai oleh orang-orang Kufah. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menyaksikan dengan matanya, sehingga Anas bin Malik mengatakan di hadapan para junior-junior dan mengatakan hal ini pernah disabdakan Nabi. Anas bin Malik mengatakan apa? Hal ini pernah disabdakan Nabi dulu ketika Rasul masih hidup.
Maka kemudian orang-orang mengatakan kepada Anas, lalu apa yang diarahkan Rasul kepadamu kalau menghadapi peristiwa seperti ini? Terjadi kekacauan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Maka Anas mengatakan, dulu Nabi SAW pernah memprediksi perkara itu, dan Rasul memberikan wasiat kepada kami agar kami bersabar. Kata Rasul, fasbiru hatta talqauni indal haud. Bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa dengan aku di telagaku. Jadi Nabi SAW, dan ini termasuk alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian, bahwa sepeninggal Nabi SAW kondisinya akan berbeda. Bahwa sepeninggal Nabi SAW, maka kehidupan ini akan ada perubahan yang sangat drastis. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan bahwa khilafah nubuwah, kekhilafahan, kepemimpinan di atas minhaj kenabian itu hanya 30 tahun saja. Selepas itu sudah tidak ada lagi. Pertama di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian di masa Abu Bakar, Umar, kemudian di masa Utsman, di masa Ali, sampai kepada putra Ali, Hasan ibn Ali. Maka setelah kemudian kekuasaan jatuh ke tangan Hasan ibn Ali, hanya 6 bulan sekian hari setelah genap 30 tahun persis yang disabdakan Nabi SAW, maka sudah tidak ada lagi kepemimpinan di atas minhaj kenabian, karena hanya 30 tahun saja. Selepas itu Rasul mengatakan akan terjadi perubahan dari kekhilafahan menjadi kerajaan. Karena khilafah nubuwah itu 30 tahun, selepas itu hanya terjadi kerajaan. Mungkin kerajaan pertama masih mulkun wa rahmah, di atas rahmat, tapi kerajaan berikutnya penuh dengan intrik dan kezaliman. Seolah-olah Nabi SAW mengatakan bahwa kondisi kaum muslimin tidak dalam satu kondisi, pasti akan banyak perubahan, banyak perselisihan, banyak perbalahan, banyak percanggahan, dan begitu seterusnya. Maka Nabi SAW mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapapun yang hidup dalam sepeninggalku, kata Rasul, engkau akan melihat banyak perselisihan di situ. Dan ini alamat nubuat. Setiap apa yang disabdakan Rasul dari perkara-perkara yang akan datang, itu pasti terjadi. Karena Rasul ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya. Yang Rasul ucapkan semua adalah wahyu. Seperti Rasul mengatakan, umat Yahudi akan terpecah menjadi 70 pecahan, 71, kemudian Nasrani 72, kemudian Islam 73. Sataftariku ummati ala 73 firqatan. Umat ini akan berpecah menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnar illa wahida. Semua terancam neraka kecuali satu. Jadi Nabi SAW sudah memprediksi itu. Tentu dengan wahyu akan terjadi banyak perselisihan. Tapi Nabi SAW memberikan solusi. Kalau kita hidup di zaman perselisihan, di zaman fitnah, seperti hari ini kita hidup di zaman fitnah, macam-macam orang itu punya pemahaman tentang Islam, maka Rasul mengatakan fa'alaikum bisunnati, pegang sunnah. Karena hanya dengan memegang sunnah Rasul kita akan selamat dari fitnah. Yang kedua, wasunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Apa maksudnya sunnah para khulafa'ur rasyidin di sini? Apakah maksudnya sunnah yang disepakati para sahabat yang tidak menyelisihi perkataan dan perbuatan Nabi, ataukah sunnah khusus di luar daripada sunnah Nabi SAW? Wadzahiri indallah, wallahu alam, saya memandang bahwa yang dimaksud sunnah khulafaur rasyidin atau sunnah para sahabat di sini maksudnya sunnah tersendiri. Sunnah tersendiri yang bukan sunnah Nabi, tapi tidak menyelisih sunnah Nabi. Dan yang dimaksud sunnah tersendiri artinya dari segi fahmun nusus, pemahaman terhadap nas-nas
Al-Quran ataupun sunnah di mana pemahaman para sahabat lebih selamat dibandingkan pemahaman selain mereka. Jadi maksudnya kembalilah kepada sunnah para sahabat, maksudnya kembali kepada pemahaman para sahabat terhadap nas Al-Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu di zaman Ali radhiyallahu anhu, ketika Ali radhiyallahu an memberikan hukuman kepada Al-Walid ibn Uqbah agar dicambuk, dan yang mencambuknya Abdullah ibn Ja'far, maka Ali mengatakan, wahai Abdullah ibn Ja'far, cambuk dia karena dia tertangkap minum khamr. Akhirnya Abdullah ibn Ja'far mencambuk Al-Walid ibn Uqbah, maka Ali menghitungnya, 1 cambukan, 2 cambukan, 3 cambukan, sampai 40 cambukan. Kata Ali, hasbuk, cukup. Kemudian Ali radhiyallahu mengatakan, dahulu Nabi SAW mencambuk para peminum khamar 40 kali cambukan. Di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an 40 cambukan. Di zaman Umar radhiyallahu an 80 cambukan. Dan semuanya saya anggap adalah sunnah. Jadi Ali radhiyallahu an tidak menyalahkan ijtihad Umar. Padahal Umar menyelisih ijtihadnya Abu Bakar, menyelisih sunnah kan. Rasul 40 kali cambukan, Abu Bakar 40 cambukan, Umar pula 80 cambukan. Berarti kan tidak sesuai dengan sunnah. Tapi Ali radhiyallahu anhu mengatakan semuanya adalah sunnah. Semuanya adalah sunnah, baik yang dilakukan Abu Bakar persis melakukan apa yang dilakukan Rasul, ataupun Umar radhiyallahu anhu punya ijtihad dari 40 ditambah menjadi 80 cambukan. Kata Ali semuanya sunnah. Artinya Ali mengakui tentang pemahaman Umar radhiyallahu anhu, karena Umar mengkias orang yang minum khamar itu sama dengan orang yang menuduh wanita baik-baik berzina, kalau tidak terbukti harus dicambuk 80 kali. Maka Umar mengkias dengan hukum itu. Dan Ali radhiyallahu mengatakan semua sunnah. Dari sini bahwa keutamaan para sahabat dibandingkan yang lainnya adalah punya pemahaman yang selamat dalam memahami agama. Atau contoh yang lainnya, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ketika berijtihad soal adzan Jumat 2 kali. Di zaman Rasul adzan Jumat 1 kali. Di zaman Abu Bakar adzan Jumat 1 kali. Di zaman Umar adzan Jumat 1 kali. Di zaman Utsman adzan Jumat 2 kali. Kenapa Utsman menyelisihi adzannya di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar? Karena Utsman berijtihad, berpemahaman Madinah ketika itu semakin luas, penduduknya semakin banyak. Sementara tidak ada alat di zaman kayak sekarang ini kan, ada mukabbirus saut, ada toa, ada corong yang bisa kita ngomong kedengaran kemana-mana. Tapi di zaman itu kan terbatas suara, sehingga harus membuat adzan 2 kali supaya orang-orang yang jauh juga dengar. Maka kemudian Utsman memerintahkan untuk adzan di pasar 1 dan adzan di masjid 1 kali. Ada yang mengatakan bahwa Utsman mengkias dengan adzan subuh. Karena di adzan subuh itu kan ada adzan yang pertama, ada adzan yang kedua. Maka Utsman mengkias seperti itu. Jadi di Jumat juga ada 2 adzan, adzan pertama dan adzan kedua. Dan sunnah Utsman tidak diingkari sampai hari ini. Ada sebagian atau kebanyakan masjid negeri kita kalau Jumat kan adzan 2 kali. Ada adzan yang ada adzan sekali, ada adzan 2 kali, dan dua-duanya sunnah. Itulah yang dimaksud sunnah khulafaur rasyidin, sunnah para sahabat, artinya pemahaman para sahabat. Dia punya sunnah tersendiri yang berbeda dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Wajib kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin, maksudnya pemahaman mereka. Bahwa kita dalam beragama itu harus mengikuti pemahaman mereka, karena pemahaman mereka lebih selamat dibandingkan pemahaman kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al mahdiyyin
addu 'alaiha bin nawajid, maka gigitlah kedua sunnah itu dengan gerham. Jangan lepas, ya. Karena kedua sunnah itu keselamatan hidup kita, dunia kita dan akhirat kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dengan perkara baru dalam agama. Karena perkara baru dalam agama itu adalah sebuah kebid'ahan. Saat nanti di akhirat, setiap nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala telaga. Walaupun Al-Imam At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah berselisih tentang di mana letak telaga pada hari kiamat, yang setiap nabi Allah berikan telaga. Ada yang mengatakan di padang mahsyar, ada yang mengatakan terbentang di titian sirat, ada yang mengatakan setelah sirat di qantara. Wallahu alam, tapi al-zahir yang paling dekat dengan dalil kata Al-Imam Al-Qurtubi bahwa telaga itu letaknya di padang mahsyar. Dan minumnya manusia dari telaga itu setelah dibangkitkan dari kubur, di mana manusia saat dibangkitkan dari kubur itu kehausan. Maka setiap umat akan menemui nabinya masing-masing di telaganya untuk meminum. Dan telaga yang paling besarlah telaga Nabi, di mana jumlah gelasnya sejumlah bintang yang ada di langit. Airnya lebih putih dibandingkan susu, lebih manis dibandingkan madu. Satu kali minum tidak akan haus selamanya. Maka umat Nabi SAW akan minum dari telaganya. Tiba-tiba ada gerombolan yang hendak masuk ke telaga Nabi, tapi diusir oleh para malaikat. Nabi SAW mengatakan, Ya Rabb ummati ummati, wa fi riwayatin ashabi ashabi. Ya Rabb, mereka adalah umatku, mereka adalah sahabatku. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di hadapan Nabi SAW, Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innahum ghayyaru wa baddalu. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang terjadi dengan umatmu sepeninggal kamu. Setelah engkau meninggal, engkau tidak tahu kondisi umatmu setelahmu. Sesungguhnya sebagian mereka ada yang ghayyaru wa baddalu, ada yang merubah-rubah syariat, ada yang mengganti-ganti petunjuk. Artinya ada umatmu itu tidak mengikuti syariatmu, tidak mengikuti petunjukmu, tetapi membuat cara-cara yang tidak ada dalam Islam dimasukkan ke dalam Islam. Makanya Rasul mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dari perkara baru dalam agama itu. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perkara baru itu dikatakan bid'ah, dan setiap amalan bid'ah itu akan tertolak. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis Nabi SAW, man amila amalan, wa fi riwayatin man ahdatha, dalam riwayat man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sebuah amalan, dalam riwayat siapa yang menciptakan sebuah amalan, artinya yang membuat dan yang mengikutinya, kalau perkara itu bukan dari perkara kami, kata Nabi SAW, fahuwa raddun, maka perkara itu akan ditolak. Jadi dari sini Nabi SAW setelah menjelaskan tentang bahwa setelah hidupnya mangkat, maka perkara Islam itu akan banyak perubahan, akan banyak fitnah di mana-mana. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tetaplah bersabar di atas sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Jangan tergiur dengan perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam Islam, karena itu hakikatnya merusak Islam dan merusak amalan kita. Inilah di antara wasiat Nabi SAW dalam hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Wallahu alam, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.